Yo, balik lagi sama gue di Serbanetin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya seputaran Bitcoin ya. Jadi memang semalam itu adanya info ya kalau misalkan inflasi di US sana itu sampai 7,5%. Dan itu adalah data kenaikan inflasi tertinggi, teman-teman. Ya, jadi mengakibatkan market itu drop. Walaupun semalam ya udah drop terus naik. Nah, sekarang ini perlahan drop lagi, teman. Nah, jadi memang untuk video kali ini saya akan ngebahas untuk seputaran info Bitcoin lanjutan dari update video kemarin ya. Jadi memang kemarin sudah saya infokan seperti biasa beberapa area support dan beberapa area resisten yang harus selalu kita waspadai. Oke, jadi kita untuk pergi ataupun info dulu untuk Bitcoin dominasinya, dan sekarang ini memang ya dia udah hit lagi di kisaran 42,6 sekian atau 42,7, dia kena reject lagi ya. Jadi semoga saja kali ini ya dia berangsur untuk melanjutkan penurunannya. Untuk area terdekatnya itu di kisaran sini, itu di kisaran 41,9 sampai 42% lah untuk Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ya. Kemudian bawahnya lagi ya kisaran 41,4 41,5 ya untuk dominasi si Bitcoin yang kita harapkan untuk berangsur turun. Tapi untuk Bitcoinnya yang kita harapkan itu sideways ya, seperti biasa lah teman ya. Jadi ini bahasan simpel aja untuk Bitcoin dominasi atau dominasi si Bitcoin. Nah, kemudian kita pergi untuk Bitcoinnya, ini time frame 4 jam ya. Jadi dia precisely ya teman ya, tepat sekali kena reject kembali ya ketika memang masuk di area ini yang kemarin sudah saya infokan dan sudah saya kasih juga ya gambarannya ya. Ini menjadi target kita yang sebelum menjadi strong support dan menjadi strong resistance, dan ini area ini berfungsi sekali untuk menjadi strong resistance ya. Jadi udah kena reject tahun 2 kali ya. Nih, tahun 2 kali kena reject untuk time frame 4 jamnya. Itu di sekitar area 45.400-an sampai sekitar 46.000 dolar langsung kena reject tahun di situ ya. Jadi memang kita bisa lihat ya dari pergerakan candlenya, berarti ya seller itu masih menganggap area itu menarik untuk dijadikan sebagai area jual mereka ya. Jadi menurut mereka itu masih menarik, makanya kita bisa lihat ya di sini ya tuh adanya rejection langsung bearish candle ya, sama temen ya. Dan sekarang posisinya ya kita ini berada di area box warna ungu ini, itu di kisar-kisaran 42.900 sampai 43.800-an sekian lah tahun, sekitar area itu ya. Dan sekarang ini dia lagi testing di EMA 34 atau garis warna biru ini. Oke. Yang sebelumnya kan area ini menjadi resisten dan menjadi new support gitu kan setelah berhasil di breakout. Oke, jadi kalau misalkan nih ya pertanyaannya teman-teman, kalau misalkan sekarang ini dia nggak mampu ya mempertahankan posisinya, dia bakalan testing kemana ya. Jadi itu testing ke EMA 55 atau garis warna merah ini. Di situ juga ada garis trendline warna hijau ya, yang dimana sebelumnya ini berfungsi menjadi support and resistance teman-teman untuk si Bitcoin. Dan jadi sekarang ini karena sudah mampu di breakout ya, jadi memang ini menjadi support dan potensialnya menjadi support juga itu, atau di sekitar 42.000 dolar, sekitar area itulah. Jadi itu area next target lagi yang harus diperhatikan dan diwaspadai. Jebol dari sana dia berpotensi kemana lagi gitu kan pertanyaannya. Jebol dari sana dia berpotensi untuk hit lagi ke kisaran ini yang sebelumnya berguna atau berfungsi menjadi support dan support juga, itu di sekitar 41.000 dolar teman ya. Jadi perhatikan beberapa area tadi untuk terdekatnya. Next lagi ya teman, kalau misalkan dia jebol lagi kemana, langsung drop lagi ya. Kalau misalkan memang jebol ke kisaran area 39.000 dolar. Kenapa? Jadi karena memang area situ sebelumnya menjadi strong resist ya, sampai beberapa kali ini kena rejection sampai akhirnya mampu di breakout. Jadi kalau misalkan dia drop dari area 1, area kedua, dan ini potensial area ketiga target koreksinya dari si Bitcoin tahun jangka pendek sampai menengah, itu di kisaran 39.000 dolar ya. Jadi itu potensially next target untuk supportnya yang kemungkinan besar akan divisit jikalau Bitcoin itu terbreakdown teman-teman, yang nggak mampu mempertahankan posisinya di beberapa area support yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman semuanya ya. Jadi memang harapannya selalu ya, kita bisa lihat ini untuk time frame 4 jamnya. Ini kan dari pergerakan yang sebelumnya di tanggal 24 Januari 2022 ya, ini ada low, higher low ya teman. Dan harapannya kita melihat untuk si Bitcoin ini waktu koreksi masih membentuk yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya di kisaran 36.400-an dolar lah teman ya. Jadi itu yang harapannya. Jadi memang kemarin sudah saya infokan juga ya, kalau misalkan kita uptrend pun ya kita bakal melihat untuk market itu naik dan turun seperti anak tangga ya. Jadi itu yang namanya uptrend ya. Jadi ketika memang si Bitcoin ini ya istilahnya koreksi ke beberapa area target support ya, seperti di sini 1, 2, dan 3 pun sekalipun ya, dia masih create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian sedikit tambahan dari saya ya, kalau misalkan kita tambahin lah pakai Fibonacci ya teman ya, dari swing low
ya ke swing high-nya dia ya, sekitar sini swing high-nya ya. Jadi di sini juga ada yang namanya golden ratio. Ya biasanya kan kita pakai 50% itu di sekitar 41.000 ya, dimana itu tepat banget dengan area yang tadi sudah saya infokan ya. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan tahun ya dengan 0,6 ya dan 0,3. Nah, ini beberapa golden ratio ya yang biasanya juga saya pakai atau saya gunakan ya tahun ya. Jadi itu nih sekitar 42.000 atau di retracement 0,382 ya. Areanya tadi sudah saya infokan juga, itu dekat sekali dengan EMA 55 atau garis warna merah ya. Dan juga di retracement 0,6 sekitar 39.800-an ya. Jadi ini beberapa area ataupun golden ratio yang bisa diperhatikan ya teman-teman, untuk kalau misalkan kita beracuan atau melihat Fibonacci ya. Jadi memang biasanya itu market ketika sudah going up teman-teman ya, kemudian kita ukur untuk dari tarikan Fibonya, biasanya di koreksi wajar itu hit di beberapa area golden ratio ini sebelum dia melanjutkan penguatannya atau pemantulan kembali teman-teman ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk time frame 4 jamnya. Oke, kemudian kita sedikit lihat untuk time frame 1 jamnya. Time frame 1 jamnya kita lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dari sebelumnya ini ya, ketika dia reject, bearish candle ini muncul ya, kemudian langsung dibalas gitu kan. Cuman ya pembalasannya kita bisa lihat ini berangsur-angsur ataupun secara perlahan, teman-teman. Ya, secara perlahan kenaikannya kemudian dibanting lagi turun seperti ini. Jadi memang kita bisa lihat ya untuk jangka pendeknya saja, tekanan dari sisi seller ya masuk, kemudian sekarang ini mulai melambat. Ya, jadi memang tekanan dari sisi sellernya ini sudah istilahnya nggak terlalu strong lah, teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk sejenak dia sideways seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini juga sama halnya ketika kita lihat market ini going up ya. Kita bisa lihat ya ketika memang di pump nih tuh ya. Ketika di pump ya, istilahnya kayak kehabisan bensin lah ya. Jadi dia sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya atau melanjutkan penurunannya ya. Jadi hal yang sama kita bisa lihat teman-teman untuk si Bitcoin ya. Jadi momen sideways ini adalah menjadi penentu apakah ya dari tekanan si seller yang sudah masuk ini ya sudah kehabisan bensin dan dari si buyer sudah siap untuk kita bisa lihat market ini perlahan rebound kembali, atau hanyalah ini pemberhentian sejenak aja dari tekanan si seller sebelum market going drop lagi, teman-teman. Ya, jadi area sini memang harus diperhatikan sekali untuk Bitcoin jangka pendek ya. Jadi memang saran saya buat kalian ya yang belum open posisi, kembali bersabar dan menunggu di beberapa area support ataupun area resisten. Baru mungkin kalian bisa lebih yakin lagi dengan analisa kalian ya, teman-teman ya. Ketika memang sudah capai di beberapa target resisten, let's say seperti di 45.500-an atau sekitar 46.000, baru kalian bisa melakukan tindakan lagi, atau malah menunggu di beberapa area support ketika memang dia breakdown, baru kalian bisa melakukan ya, atas price action dari si Bitcoin. Ya, jadi mungkin seperti itulah teman. Jadi kalau misalkan marketnya ini benar-benar lagi sideways seperti ini ya, mungkin menurut saya itu lebih baik bersabar terlebih dahulu gitu ya. Tinggal melihat market ini going up ya atau going down gitu ya teman. Kalau misalkan going down pasti ada juga tindakan yang bisa kalian lakukan. Kemudian kalau misalkan going up ya juga kalian bisa melakukan sesuatu terhadap price action tersebut. Entah kalian mau ngelong lagi atau mau nge-short gitu teman-teman. Nah, timbang waktu dia setelah kena reject seperti ini ya, kemudian market sideways seperti ini ya, kita sama sekali nggak tahu nih arahnya. Mungkin akan lebih sedikit tanda kutip memudahkan kita mengambil keputusan ketimbang dia setelah kena reject ini dia sideways, kena reject kemudian dia sideways seperti ini ya. Ini mungkin lebih susah lah ya untuk kita mengambil keputusan. Tapi balik lagi ke analisa teman-teman sekalian ya, atau masing-masing pribadi mungkin beda-beda ya cara pandangnya gitu ya. Cuman kalau misalkan menurut saya pribadi, kan kemarin ada yang nanya, oke ini market udah drop, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau menurut saya tinggal nunggu ya. Kalau misalkan dia nunggu seperti apa? Nunggu kalau misalkan dia breakdown ya teman-teman ya, kalian bisa cicil beli. Tapi kalau misalkan dia udah breakout ataupun hit di beberapa area resisten yang kuat seperti di kisaran ini ya, kena reject kuat seperti ini ya, mungkin kalau dia going up kembali kalian bisa mengurangi posisi yang kalian sudah akumulasikan di area-area bawah. Jadi kurang lebihnya seperti itu simpelnya gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk beberapa areanya ya, dan bahasan juga untuk skenario Bitcoin ya. Beberapa areanya support dan resistennya sudah saya infokan ke teman-teman sekalian ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Balik lagi, ini market benar-benar lagi volatile banget ya, dan kita belum lihat dia benar-benar konfirmasi membentuk yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya nih. Dia belum membentuk nih. Ya, belum adanya konfirmasi. Kalau lihat dari time frame 1 jam sekali ya, teman-teman, kita bisa lihat ini seperti ya double bottom. Kita lihat nih seperti ya, teman-teman, seperti tanda kutip ya, belum benar-benar konfirmasi. Cuman memang dia hit di beberapa. Untuk jangka pendeknya kita bisa lihat ini dia hit di lowest point yang terakhir ya, sewaktu di kisaran $43.000 nih. Dia hit lagi nih
Ya, apakah dia akan going up, teman-teman? Ketika memang dia going up, area terdekat yang harus di break yaitu kemarin sudah saya infokan. Itu adalah EMA 34 dan 55 di sini, teman-teman ya, di kisaran 43.700-an. Next lagi di area sini yang kemarin sudah saya infokan atau sekitaran 44.300-an dolar yang sebelumnya berfungsi menjadi resisten. Belum pernah benar-benar berhasil di breakout. Tiap kali dia mampu ya breakout dari area situ langsung terbreakdown. Mampu breakout dari area itu tertekan mundur lagi. Mampu breakout dari area itu tertekan mundur lagi. Jadi memang ini dua area resisten yang sangat-sangat penting untuk jangka pendek, dan next lagi pasti di strong resistannya ya, tahun di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar. Jadi area yang benar-benar istilahnya dekat ya, resisten paling dekat itu yang harus benar-benar diperhatikan. Itu aja teman-teman, semoga informasi saya bisa membantu buat teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.